Sebagai daerah zona hijau pandemi COVID-19, Kota Sibolga tetap melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Hanya saja kali ini sholat Idul Fitri di lapangan Simare-Mare Sibolga ini tidak disponsori oleh pemerintah, melainkan oleh seluruh ormas Islam yang sebelumnya telah meminta izin kepada pemerintah kota agar dibolehkan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Simare-Mare secara berjamaah. Atas keinginan itu, hari ini Minggu 24 Mei 2020, Wali Kota Sibolga bersama-sama dengan ribuan umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di alun-alun kebudayaan Simare-Mare Kota Sibolga, di mana bertindak selaku imam dan khatib sholat Id adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sibolga, Dr. Ramdus Haji Aswad Panjaitan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sayang kepada Wali Kota Sibolga Syariful Taurib dalam pidato perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah ini menyampaikan maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kelebihan dalam memimpin Kota Sibolga selama hampir 10 tahun. Ia pun mengajak Idul Fitri dijadikan tonggak awal memulai tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Orang nomor satu di Sibolga ini mengajak pemerintah dan warga menyatukan hati dan semangat dalam membangun Kota Sibolga dengan cara yang santun dan penuh etika. Masih kata Syarfi, ke depan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah menjadi fondasi dalam membangun toleransi yang saling menghargai dan menghormati. Marilah kita jadikan sebagai tonggak awal bagi kita untuk membuka lembaran baru masa depan yang semakin baik dalam tatanan kehidupan masyarakat kita. Kita semua menyadari bahwa selama ini baik pemerintah, pemimpin, alim ulama, ustadz, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang ada tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Namun demikian, saya berkeyakinan bahwa semua itu sesungguhnya berangkat dari niat kita yang mulia, saling ingat mengingatkan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dalam rangka membangun Kota Sibolga yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui perayaan Idul Fitri ini, dengan kondisi kita yang kembali ke fitrah, marilah kita satukan hati dan pikiran kita serta niat kita untuk berikhtiar bersama-sama membangun Sibolga yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing. Mari kita laksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing, baik dengan cara santun, menghadirkan etika yang berbudaya dalam suasana Idul Fitri yang penuh bahagia ini. Marilah kita bangun ukhuwah Islamiyah sekaligus ukhuwah Watoniyah untuk membangun kedewasaan dan toleransi, saling menghargai dan menghormati. Pada kesempatan ini, Syariful juga mengajak warga agar secara bersama-sama mempersiapkan suksesi kepemimpinan Wali Kota Sibolga pada pilkada nanti dengan benar-benar memperhatikan sikap dan tingkah laku yang baik, punya semangat membangun yang kuat dan mencintai rakyatnya. Syariful pun mengajak warga agar tidak mudah memilih pemimpin yang datang dengan sumbangan materi berupa uang, tetapi harus benar-benar memperhatikan kualitas dan yang pasti harus lebih baik dari Syariful Taurib. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya atas nama pemerintah Kota Sibolga, pribadi dan keluarga, menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kota Sibolga atas kekhilafan saya, kealfaan saya, dan kesalahan saya yang mungkin telah saya lakukan selama saya memimpin Kota Sibolga hampir kurang 10 tahun.
2021 Februari saya akan mengakhiri jabatan sebagai wali kota. Lebaran yang akan datang, mungkin yang sambutan adalah wali kota yang baru. Banyak kenangan yang telah kita ukir, banyak pembangunan yang telah kita capai, tapi tidak sedikit juga kekurangan dan kelemahan. Terhadap kekurangan itu, selama saya 10 tahun memimpin kota Sibolga, kalau ada kesalahan agar dapat dimaafkan. Sudi Bapak Ibu, mari kita cari pengganti. Siapa yang memimpin kota Sibolga ini? Orang yang lebih baik dari Pak Sarfi, lebih santun, lebih beragama dari Pak Sarfi, lebih sayang kepada rakyat dari Pak Sarfi. Kita cari, jangan kita cari orang yang bisa menyumbang kita waktu pilkada 100.000 atau 50.000, tapi dia tidak sayang kepada kita selama 5 tahun yang akan datang. Carilah, walaupun dia tidak memberikan sesuatu, tapi cari yang paling santun, cari yang paling sayang, cari yang paling mau membangun Sibolga ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah menunjukkan pemimpin yang baru di kota Sibolga ini. Sementara itu pada khutbah Idul Fitri 1441 Hijriah, Ketua MUI Sibolga Dr. Ramdus Haji Aswad Panjaitan berpesan agar umat Islam senantiasa memperbanyak puji dan memperdalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suasana Idul Fitri tahun ini sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Aswad mengatakan dinamika kehidupan serta seluruh peristiwa yang terjadi di dalamnya tidak pernah terjadi dengan sia-sia, tetapi penuh hikmah di belakangnya. Ia pun mengajak jamaah untuk mengambil pembelajaran di situasi saat ini, khususnya dalam hal mengibrah diri bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, sedang Allah adalah Maha Kuasa dan berkuasa. Yang maknanya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Berdasarkan ayat ini yang harus kita lakukan ialah mengambil ibrah atau pembelajaran, yaitu betapa lemahnya kita manusia hamba Allah ini dan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah, renungan ini perlu kiranya dalam kenyataan kita sehari-hari. Seringkali manusia merasa melebihi kekuasaan Tuhan dengan melakukan sikap dan tindakan arogansi atau takabur, tidak hanya kepada sesama manusia dengan melakukan tindakan kezaliman kepada sesama, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pengingkaran terhadap ajaran-ajarannya, bahkan menjadi agama Allah, menjadikan agama Allah sebagai objek ejekan dan mainan. Seharusnya dengan kasus corona dapat menyadarkan kita betapa lemahnya kita, namun masih ada saja yang mengabaikannya. Sholat Idul Fitri sendiri berlangsung dengan aman dan tertib dan diakhiri tanpa kegiatan salam-salaman yang lazim dilaksanakan selama ini. Selain itu, seluruh jamaah juga diwajibkan menggunakan masker dan membawa sajadah masing-masing. Habis.